selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat menjalani aktivitas. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang topik yang cukup menarik yaitu cinta tanah air. Khususnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang penyuluh pertanian. Kalau mendengar kata cinta tanah air, biasanya kita langsung berpikir tentang perjuangan para pahlawan ya. Tapi sebenarnya rasa cinta tanah air bisa juga tunjukkan lewat pekerjaan dan pengabdian kita loh. Contohnya melalui pekerjaan kita penyuluh pertanian. Hari ini saya sudah bersama dua penyuluh pertanian yang akan berbagi pandangan mereka tentang hal ini. Halo, selamat datang. Halo, nama saya Iin dari Penyuluh Pertanian Terampil dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Halo teman-teman semua, saya Juan. Saya juga penyuluh pertanian. Sekarang tugasnya di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Oke. Sedangkan saya sebagai host Rini Anggrainite dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Menurut kalian, gimana sih seorang penyuluh itu bisa menunjukkan rasa cinta tanah airnya melalui pekerjaannya? Salah satu bentuk cinta tanah air sebagai penyuluh dengan mendampingi para petani supaya bisa bertani dengan lebih baik. Misalnya melalui penyuluhan tentang cara tanam, pemupukan yang tepat, atau cara mengatasi hama tanaman. Dengan begitu, hasil panen dan produksi dari hasil tanamannya bisa lebih baik dan lebih meningkat lagi. Ya, saya setuju sama Iin. Jadi, selain mendampingi petani, penyuluh juga sering memperkenalkan teknologi atau cara baru dalam bertani ya. Contohnya seperti penggunaan varietas unggul, sistem tanam yang lebih efisien, atau penggunaan pupuk organik. Karena kan di lapangan banyak petani itu yang masih pakai benih turun-temurun tuh. Padahal pemerintah Hmm. sudah menyediakan benih unggul. Kita bisa akses itu sebenarnya. Terus ya dengan cara itu ya pertanian bisa menjadi lebih produktif sekaligus tetap menjaga lingkungan. Benar, menarik sekali. Benar sih yang Kak Juan tadi bilang. Penggunaan pupuk organik juga mulai berkurang ya sekarang karena lebih banyak yang pakai pupuk kimia ya. Jadi ternyata Betul. melalui kegiatan sehari-hari di lapangan, penyuluh juga bisa menunjukkan cinta tanah air ya ternyata. Tapi tentunya menjalankan tugas itu juga ada tantangan pastinya. Menurut kalian, tantangannya apa aja sih di lapangan? Salah satu tantangan yang sering kita temui yaitu perbedaan pemahaman. Ada Hmm. petani yang sudah terbiasa dengan cara lama, jadi kadang perlu waktu untuk menerima informasi dan teknologi baru. Karena itu, peran penyuluh eh, karena itu penyuluh harus sabar mencari cara agar informasi yang disampaikan bisa dipahami lebih baik dengan baik oleh para petani. Nah, Cuman memang di setiap daerah kan beda-beda tantangannya ya. benar. Jadi itu tadi setiap wilayah tantangan di kondisi lapangannya juga tidak selalu sama. Ada daerah yang kondisi tanahnya baik, ada yang tidak baik, kemudian ada sumber airnya cukup dan juga tidak. Seperti di tempat kami bisa pakai irigasi, mungkin di daerah lain tidak ada irigasi, hanya ada hujan gitu kan. Benar. Nah, jadi sebagai penyuluh kita harus bisa menyesuaikan solusi dengan kondisi yang ada di lapangan sih memang. Iya, bener banget sih kata Kak Juan. Di tempat aku juga irigasinya baru beberapa, lebih banyak pada hujan. Jadi itu tantangan juga ya untuk kita. Dan juga kita tuh perlu kesabaran untuk terus belajar ya kan. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, gimana sih cara penyuluh menumbuhkan semangat cinta tanah air kepada para petani gitu? Salah satunya dengan cara memberikan motivasi kepada petani agar mereka bangga dengan profesinya. Karena sebenarnya petani punya peran yang sangat penting. Tanpa petani, kita semua tentu akan kesulitan mendapatkan bahan pangan. Seperti itu. Ya, betul-betul. Setuju sih. Selain itu, kita juga bisa mengajak petani nih untuk selalu ngolah lahan secara bijak dan berkelanjutan. Karena banyak petani itu mereka tidak menjaga kualitas tanahnya ya, bisa pakai pupuk sebanyak-banyaknya. Itu kan bisa merusak kualitas tanah mereka sendiri padahal. Kemudian ya itu tadi untuk menjaga kesuburannya bisa diselingi dengan penggunaan
pupuk organik dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan cara itu pertanian bisa terus berjalan dan tetap bermanfaat untuk generasi berikutnya gitu. Benar, benar sih kata Kak Juan tadi. Di tiap tempat kan sudah ada rekomendasi pupuk ya kita semua. Tapi masih banyak nggak sih tempat kalian itu petaninya tuh yang kadang make tuh lebih dari rekomendasi? Banyak sih itu banyak. Banyak ya. Ya, banyak sekali kalau para petani yang kayak begitu. Iya, Itu benar. adalah sebuah tantangan bagi para penyuluh. Ya, Benar. mereka lebih pilih yang cepat-cepat aja, males buat ngolah pupuk organik gitu kan. Iya, benar. Padahal kalau terlalu banyak pupuk N juga kan nggak bagus ya sebenarnya. Benar banget. Wah, menarik banget ya obrolan kita ini. Iya. Dari diskusi ini, aku bisa melihat sih bahwa cinta tanah air itu nggak harus selalu diwujudkan dengan hal besar. Melalui pekerjaan sehari-hari, termasuk sebagai penyuluh pertanian. Kita juga bisa memberikan kontribusi bagi bangsa. Sebelum menutup podcast ini, ada nggak sih pesan singkat untuk para pendengar? Dari Kak Iin, Kak Juan? Kalau dari saya, mari kita terus bekerja sama dengan semangat dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena dari pekerjaan kita lah, sekecil apapun itu, kita tetap ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa, seperti ketahanan pangan. Oke, kalau dari saya, kita harus ingat ya sebagai insan pertanian bahwa pertanian itu penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Ya, terus sebagai penyuluh pertanian, kita harus terus mengingatkan petani bahwa lahan pertaniannya itu tidak hanya untuk sekarang, itu harus dijaga supaya berkelanjutan untuk generasi masa depan. Mungkin itu dari saya. Benar banget. Terima kasih ya atas diskusi dan pesan yang sangat inspiratif hari ini. Semoga melalui podcast ini kita semua semakin memahami bahwa cinta tanah air itu bisa kita wujudkan loh dari pekerjaan kita. Terima kasih kepada para narasumber dan juga kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam untuk pertanian Indonesia dan salam cinta tanah air. Dadah. Dah, sampai jumpa.